Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang wakaf dari tinjauan fikih, karena fikih wakaf ini jarang dipelajari oleh kaum muslimin, padahal ini penting dan ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah, kalian tidak akan meraih kebaikan sampai kalian infakkan harta yang terbaik yang kalian miliki. Maka Abu Talha di waktu itu dia memiliki harta yang terbaik, yaitu kebun kurma Bayruha. Kebun kurma Bayruha beliau di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebun kurma yang terbaik di waktu itu, hasilnya paling besar, paling tinggi dan paling kualitasnya tertinggi. Ketika turun firman Allah ini, Abu Talha datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah telah menurunkan firman-Nya bahwa kalian tidak mendapatkan sebuah kebaikan pun sampai kalian menginfakkan, mengeluarkan dari kepemilikan kalian harta yang paling kalian cintai. Maka saya infakkan Bayruha ya Rasulullah. Nama kebun itu adalah Bayruha. Kata Rasulullah, maka kata Abu Talha, jadikanlah untuk Allah dan Rasulnya, untuk fisabilillah maksudnya, kepentingan kaum muslimin, kepentingan jihad dan seluruh kepentingan negara di waktu itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alha fi dzurriyyatik. Kata Rasulullah, jadikanlah itu untuk keluargamu. Ya, wakaf juga tetapi namakan dengan wakaf ahli. Di mana di waktu negara tidak membutuhkan, tidak mengalami defisit anggaran, itu Rasulullah SAW tidak menerima para sahabatnya memberikan hibah, memberikan wakaf untuk negara. Rasulullah SAW dalam mengatur negara bukan tamak, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ketika negara tidak membutuhkan, tidak dalam keadaan perang, tidak ada kebutuhan besar, maka Rasulullah mengatakan, wakafkanlah untuk keluargamu. Ya, ini salah satu dalil dari wakaf, bahwa wakaf adalah albir, menunjukkan di dalam bahasa Arab setiap harta yang keluar dari harta kita itu namakan dengan infak. Pahami ini baik-baik. Infak setiap harta keluar dari kantong, keluar dari dompet, keluar dari akun kita, ya. Itu namanya infak. Bisa keluar dari kantong untuk beli nasi kita makan sendiri. Bisa keluar dari tabungan untuk beli laptop untuk kita pakai sendiri. Ini namanya infak juga. Infak atau nafkah dari kata nun fa qaf, artinya tembus keluar dari sesuatu. Ya, jangan salah faham. Bisa jadi untuk diri sendiri, bahkan untuk maksiat pun infak namanya. Allah mengatakan, walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan yawmal qiyamah thumma yughlabun. Orang-orang yang kafir menginfakkan hartanya untuk apa? Untuk memalingkan manusia dari jalan Allah. Berpahala atau dosa ini? Dosa, tapi nama infak juga kata Allah. Jadi jangan fahami infak itu mesti untuk sesuatu yang ibadah. Tidak. Asal keluar harta Anda namanya infak. Ini yang kata infak. Ada kata sedekah.
kata sedekah dari asal kata sod dal qaf, artinya kejujuran, kebenaran. Kalau yang ini untuk kebaikan. Apa maksud kejujuran kebenaran? Kejujuran dan kebenaran, bukti kebenaran iman seseorang adalah dengan bentuk sedekahnya. Karena Allah menciptakan manusia dengan tabiat antara manusia dengan harta itu sangat erat hubungannya. Dia enggak mau dia lepas dari dirinya. Syahiyah. Allah mengatakan wa kanal insanu qatura. Dan manusia itu sangat pelit, sehingga sifat sampai pun untuk menginfakkan untuk dirinya itu dia tidak mau, apalagi untuk istri, untuk tetangga dan untuk keluarga kerabat yang lainnya. Ya, sampai Allah memuji tentang orang-orang beriman, di antara sifat mereka walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat orang beriman, bila mereka menginfakkan, menafkahkan, mengeluarkan harta dari kepemilikannya baik untuk dirinya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir. Lam yusrifu wa lam yaqturu, sesuai dengan kebutuhan. Berlebih-lebihan artinya sebuah perangkat ini umpamanya cukup bagi dia dengan teknologi yang biasa, karena masih umpamanya di tahap SMP atau SMA anaknya, belum untuk kebutuhan tinggi, ya. Harga yang minimal dan kebutuhan yang minimal, jangan spek yang tinggi seperti yang sering juga saya contohkan dalam handphone umpamanya. Hanya sekedar untuk bisa berbicara dan ngobrol dan SMS-an, ya. Cukup handphone yang harga 100.000, bila dibelikan yang 1 juta masuk dalam israf. Ini dimurkai oleh Allah. Ini bukan sifat orang beriman. Orang beriman sesuai dengan kebutuhan. Walam yaqturu, tapi juga mereka tidak pelit terhadap dirinya dan orang-orang yang mereka nafkahi. Apa arti tidak pelit? Sesuai juga dengan kebutuhannya. Ketika dia membutuhkan program lebih banyak karena tugas, karena pekerjaan dan segala macam, ada kepentingan di sana dan tidak dibelinya, maka ini namanya yaqturu, mereka adalah qatar, mereka adalah pelit. Ini apa tadi? Infak. Kalau sedekah, mengeluarkan harta untuk selain diri dan orang yang wajib dia nafkahi, untuk fakir miskin, untuk lain-lain. Dan ini ada 2 bentuk. Ada yang sifatnya wajib, yaitu zakat. Ada ketentuannya, tidak bisa kita semaunya. Ada ketentuan nisabnya, ukurannya, waktunya, dan berapa yang dikeluarkan pun ada. Dan jenis harta yang mana pun dikeluarkan ada ketentuannya. Dalam zakat perniagaan, setiap ada tempat berinfak, beliau berinfak sedekah, kadang untuk keluarga, kerabat, untuk masjid segala macam, ya, semen dikasih, besi dikasih, ya. Kata dia, saya enggak ada zakat lagi di akhir tahun. Tidak. Kalau Anda bukan niatnya zakat, tidak. Tapi kalau niatnya zakat, iya, tapi hitungannya lain. Karena zakat yang dihitung adalah kalau dia dagang, zakat niaga, uang tunai dihitung, kemudian piutang, orang yang berbelanja belum berbayar tapi lancar dihitung, kemudian inventory, barang yang ada pada waktu itu pun dihitung, yang barang yang dijual, bukan barang yang inventaris, yang ada di gudang belum terjual, itu pun dihitung dengan harga per hari itu, dikali, ditambahkan semuanya, dikali 2,5%. Makanya banyak kaum muslimin yang menganggap zakat dagang itu niaga hanya dari laba saja. Tidak. Zakat niaga walaupun Anda rugi tetap berzakat bila sampai nisab. Umpama ketika awal mulai usaha dagang tadi
modal umpama 1 miliar, 100 juta sewa tempat, 100 juta lagi inventaris seperti umpamanya meja, tempat dan segala macam. Kemudian 100 juta lagi adalah disediakan cadangan operasional. Kemudian 700 juta beli barang. Ini sudah sampai nisab 700 juta. 700 jutanya dihitung bukan 1 miliarnya. Karena yang 300 jutanya akan tidak dihitung zakatnya. Kemudian setahun berlalu dan rugi. Dari 700 juta tadi dihitung tinggal lagi 400 juta umpamanya barang. Tetap ada zakatnya di akhir tahun itu. Itu dari 400 juta, bukan dari 700, bukan dari 1 miliar. Tapi dari 400 juta. Walaupun hanya tinggal berbentuk barang, uang cash flow sudah habis, segalanya habis, tetap ada zakat dari 300 juta selagi masih 1 nisab. Nisabnya 85 gram emas. Maka sebetulnya ya dengan ini tidak mungkin ada orang yang akan kelaparan dan akan kesusahan di sekitar kaum negara daerah kaum muslimin. Ini yang wajib. Kalau yang sedekah terserah Anda. Ya. Mau Anda berikan 1/3 boleh, tapi bukan zakat. Seperti yang dilakukan oleh yang dikatakan Rasulullah SAW tentang seseorang yang diairi kebun kurmanya oleh suara dari langit. Rasulullah mengatakan adalah orang sebelum kalian ketika dia berjalan ya dan dia mendengar suara dari langit, asqi zar'a fulan, ya, turunkanlah hujan dan airi, beri air kebun kurma si fulan, namanya tersebut di langit. Maka ketika orang tersebut lihat hujan turun dan dia ikutin hujan itu kemana, diikuti hujan itu terus, akhirnya hujan berhenti, air hujan yang turun tadi alirannya berhenti di sebuah kebun. Lalu dia ketuk pintu kebun orang tadi, dia tanyakan, siapa namamu? Dia sebutkan nama saya si fulan. Langsung dia kaget, saya mendengar namamu seperti pas sama yang disebutkan dari ketika saya berada di hulu tadi, mendengar dari langit, asqi zar'a fulan, turunkanlah hujan dan airi kebun si fulan. Apa amalan yang kau lakukan? Dia mengatakan, setiap hasil kebunku aku bagi 3. 1/3 aku sedekahkan kepada fakir miskin. 1/3 aku bawa pulang kebutuhan pokok rumah tanggaku. 1/3 aku kembalikan modal untuk usaha kebunku. Ini wajib tidak? 1/3 berarti 33% dari keseluruhan, bukan dari laba saja, dari hasilnya. Ini wajib tidak? Yang wajib cuma 2,5%. Tapi kalau ingin Anda keluarkan 1/3, terserah. Itu namanya sedekah. Bahkan sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar pernah mensedekahkan seluruh hartanya, seluruhnya. Dan Umar membawa setengah harta seluruhnya. Seluruhnya, umpamanya ada aset rumah, aset kendaraan, kuda, unta, emas, budak, kebun, semuanya dia hitung, dia bawa 50%-nya. Abu Bakar membawa 100%. Tidak ada dia tinggalkan satu pun di rumahnya sama sekali. Sudah tidak ada, rumah pun tidak punya lagi sudah. Ya, wajib ini tidak. Yang Allah minta kepada kita hanya 2,5% yang Allah wajibkan. Ya. Tapi kalau ingin dilakukan silahkan. Ini namanya sedekah. Sedekah itu berarti dari kejujuran. Bukti seseorang cinta dengan Allah, dia siap mengorbankan hartanya. Berarti ada antara manusia dengan harta tadi hubungannya kan sangat erat. Manusia sangat kikir dengan hartanya. Ketika dia berani mengeluarkan uang sedekah,
Ini berarti menunjukkan imannya kepada Allah kuat, karena dia mengharapkan sesuatu di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Itu yang sedekah. Ada yang wakaf, yang ini akan kita pelajari. Ini kita pelajari dari buku standar akad internasional yang dikeluarkan oleh AIV yang berpusat di Bahrain dengan dua bahasa. Ada bahasa Arab yang aslinya, ada yang terjemahannya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia belum ada. Dan gratis Anda download di situs AIV-nya ini. Yang Inggrisnya tadi saya lihatin, karena saya tidak bisa bahasa Inggris makanya bahasa Arab. Ini yang Inggrisnya. Syariah Standard for Islamic Financial Institution. Ini yang buat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Anda ambil dari situsnya, ini gratis di download. Sebanyak 1264 halaman. Ini berisi seluruh akad-akad yang ada di dalam lembaga keuangan syariah yang ini Anda butuhkan sebagai muslim. Sebagai muslim Anda akan melakukan akad-akad ini. Tidak hanya lembaga keuangan yang butuh ini. Ada waktu baca. Ya, kalau nggak bisa yang bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya ada. Nggak bisa bahasa Arabnya, ya apa boleh buat. Bahasa Indonesianya belum ada dia. Kalau bahasa Indonesianya itu yang saya ajarkan di pelatihan-pelatihan saya semenjak 2012, dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 1000 teman-teman yang sudah belajar akad-akad syariah tadi. Terlalu berat ya. Ini dia ilmu akhir zaman. Kalau dia error, hilang ilmu kita. Beda dengan ilmunya para ulama dulu di kepalanya. Error jat-jatnya tetap jalan, pelajaran ilmunya tetap jalan. Dimati juga gak mau.
Masya Allah, kayaknya perlu diganti nih jet-jet. Ini saya beli 2013 waktu di Dubai. Udah tua kali ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang wakaf. Pertama, ta'riful waqfi wa ahkamuhu wa hikmatuhu wa anwa'uhu. Definisi wakaf. Al-waqfu lughatan al-habsu. Kata wakaf dari waw, qaf, fa berarti al-habsu menahan. Wukuf menahan dari berjalan berdiri. Ya, kalau Anda lihat di Arab, wukuf itu tempat berhentian parkir. Mawaqif tempat berhentian tempat parkiran. Wa syar'an, dan dalam istilah wakaf syariat Islam, habsul aini anit tasarrufatin naqidati lil milki wat tasadduqu bil manfaati, ay sarfu manfaatihi ila al mawqufi alaihi. Menahan sesuatu benda, harta atau aset, anit tasarrufat dari tindakan yang memindahkan kepemilikannya. Asetnya umpamanya tanah, rumah, gedung, mobil, apapun lah benda, buku, ya, apapun bendanya ditahan, tidak boleh dipindahkan kepemilikannya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, pokoknya tertahan. Jelas ini? Tidak boleh diambil oleh anaknya juga, dijual, tidak diwarisi, tidak bisa dihibahkan, pokoknya tidak bisa berpindah lagi ke pemilikan yang lain. Sekalipun yang ingin menjualnya yang berwakafnya. Seseorang mewakafkan tanahnya, ya,
Lalu setelah dia ikrarkan wakaf, dia ingin bangun ruko di atasnya, ternyata itu ada jalan besar. Tidak bisa dia tarik kembali, dia bangun di atasnya. Kalau dia bangun di atasnya, sewa lahan ke siapa dia wakafkan tadi. Wakafkan tadi nanti pada berbagai banyak bentuk macamnya. Kemudian apa yang manfaat dari ini apa? Wattasadduqu bil manfaati. Jasa dari harta tadi, dari aset yang ditahan tadi, itu yang disedekahkan. Umpamanya tanah. Tadi ketika saya yang mewakafkan tadi ingin membangun ruko di atasnya, saya harus bayar uang sewa tanah tadi. Kemudian uang ini diapakan? Ini yang disedekahkan. Ini yang sedekahkan. Ke siapa disedekahkan? Ilal mauqufi alaihi, kepada orang yang diwakafkan kepadanya. Jadi ada wakif, orang yang berikrar wakaf yang punya aset. Ada mauquf alaihi, kepada siapa ditujukan wakaf ini? Pada sabilillah, kepentingan kaum muslimin, masjid, kesehatan, pendidikan, penelitian, atau kepentingan, ataupun boleh untuk keluarga dia juga boleh. Ya. Ini yang dimaksud dengan wakaf. Tidak mesti harus monoton untuk masjid. Untuk kepentingan lain, pendidikan pun boleh. Sehingga wakaf kaum muslimin di Mesir itu dalam bentuk kebun kurma luar biasa. Itu untuk membiayai pendidikan di Universitas Al-Azhar yang pada abad ke-7 sudah berdiri. Sampai sekarang pendidikan di Al-Azhar itu dari SD sampai S3 gratis. Dan wakaf Al-Azhar itu pernah membiayai negara Mesir ketika anggarannya defisit. Ya. Dan di beberapa daerah kaum muslimin di waktu Islam Jaya itu, dengan wakaf dibuat beberapa rumah sakit, dinamakan dengan masyfa. Ya, bahkan ada perpustakaan yang dibangun dengan wakaf. Setiap pengunjung dapat fasilitas di waktu itu, cuci pakaian gratis, nginap gratis, makan gratis. Karena dahulu pustaka enggak seperti sekarang, online bisa di mana-mana. Dulu datang duduk berhari-hari untuk mencari, menulis penelitian. Ya. Dapat cuci baju gratis, tidur gratis, makan gratis. Itu dari wakaf kaum muslimin. Hukmul waqfi, hukum wakaf. Al-waqfu masyru', waqad thabatat masyru'iyyatuhu bis sunnati wal ijma'. Wal waqfu lazimun yazulu bihi milkul waqifi amma waqafahu. Wakaf disyariatkan, dan pensyariatan wakaf telah tetap dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dia dalam amal yang jariyah, yang terus mengalir pahalanya. Wal ijma', kesepakatan kaum muslimin. Kemudian sifat wakaf, wal waqfu lazimun la yazulu bihi milkul waqifi amma waqafahu. Hilang kepemilikan si wakif, orang yang berwakaf, dari harta yang dia wakafkan tadi. Jangan tarik ulur, tidak ada tarik ulur. Umpamanya Anda mengatakan, ini tanah saya ada 1 hektar, yang 2000 meter saya wakafkan untuk pembangunan masjid. Itu jangan bisa diganggu lagi, walaupun belum tercatat di Badan Wakaf Indonesia, walaupun belum tercatat di mana namanya, Departemen Agama. Ya, walaupun belum tercatat di notaris. Hilang kepemilikan Anda pun sudah hilang dari situ dengan ikrar Anda kepada Allah. Jelas ini? Ya. Anwa'ul waqfil masyru'ah,
beberapa bentuk wakaf yang disyariatkan. Lil waqfi anwa'un adidah, ahammuha al-waqful khairi wal waqful ahli aw adh-dhurri wal waqful mushtarak wal waqfu 'ala an-nafsi. Ada 4 jenis wakaf. Wakaf khairi untuk kepentingan publik, masjid, jalan, orang berwakaf untuk dibuat jalan, sekolahan, ya, lapangan bermain kaum muslimin, ya, ini masuk wakful khairi. Wal waqful ahli awidh dhurri, wakaf untuk keluarga, seperti yang Abu Thalhah tadi. Ketika Anda melihat umpamanya di masa sekarang negara mengatur segalanya kecuali di daerah yang jauh dari jangkauan negara, ya, kalau Anda wakaf untuk kepentingan publik sepertinya umpamanya tidak terlalu penting, maka Anda wakafkan untuk keluarga Anda. Khawatir seperti yang terjadi di beberapa daerah yang ketika dia punya harta, butuh haji, butuh nikah, tanah ini dijual, tanah ini dijual, tanah ini dijual, nanti keturunannya sudah tidak punya tanah lagi, ngontrak di tempat orang, padahal dahulu dia punya tanah puluhan hektar. Ya, bagus untuk masa depan Anda dan anak-anak keturunan Anda katakan yang bagian yang ini wakaf untuk siapa? Siapa yang fakir miskin atau yang butuh di antara keluarga besar atau anak cucu saya nantinya, sehingga ini tidak bisa dijual belikan lagi oleh Anda, oleh anak-anak Anda, tapi bisa manfaatnya diambil. Umpamanya dibangun di atasnya ruko, ada uang, dapat mereka yang diwakafkan mauquf alaih tadi. Ya. Ini wakaf khairi ma yusrafu rai'uhu wa manfa'atuhu ila jihatin khairiyah. Wakaf khairi, wakaf yang disalurkan manfaatnya, keuntungannya tadi, yang asetnya tidak bisa diganggu-gugat, hanya bisa dikembangkan. Keuntungannya, labanya diberikan kepada pihak publik untuk kebaikan, seperti masjid yang saya katakan sabilillah umumnya. Al-waqful ahli huwa ma ju'ila istihqaqur rai'i fi li ashkhasin ma'yinainin bidzati aw al-wasfi sawa'un kanu dhurriyyah am aqarib wa huwa al-ghalib am ghairuhum thumma ya'ulu jilihatin khairiyatin min qiradihim. Wakaf ahli, wakaf untuk keluarga tadi, keuntungannya adalah untuk orang-orang tertentu, baik dengan zat. Umpamanya Anda katakan ini wakaf untuk anak saya si fulanah, Anda lihat dia janda susah, ya, maka untuk dia. Awil wasfi, atau dengan sifat. Sifat umpamanya siapa yang miskin, siapa yang butuh, siapa yang janda, atau siapa yang sedang pengangguran, atau siapa yang sedang berhijrah dan belum dapat pekerjaan, silahkan ambil manfaat dari harta wakaf saya tersebut. Ini wakaf ahli. Sawa'an akanu zurriyah, baik mereka itu adalah anak keturunan, am aqarib, atau karib kerabat, wa huwal ghalib am ghairuhum, itu umumnya, ataupun orang lain. Orang lain umpamanya Anda katakan imam masjid atau muadzin masjid, kan susah anggarannya dari kaum muslimin, Anda wakafkan sesuatu khusus untuk gaji dia. Bisa jadi gajinya per tahun tadi 1 miliar, 2 miliar, kan bagus, sehingga Anda bisa selektif mencari imam masjid dengan anggaran yang besar seperti itu, ya. Bahkan Imam Masjidil Haram pun bisa Anda undang ke sini kalau gajinya seperti itu, ya. Tapi kalau tidak ada anggaran untuk imam masjidnya, berharap imamnya kelas level internasional, ya gimana orang mau hidup? Untuk beli roti aja nggak cukup gajinya. Al-waqfu al-mushtarak huwa waqfun ala dzurriyyah wal isumma ya'ulu jihatin khairiyatin min qiradihim. Bila anak cucu dan keturunan tadi yang diwakafkan untuk mereka habis keturunannya, maka harta wakaf berpindah kepada publik. Jelas ini?
Al-waqful mushtarak huwa waqfun ala dzurriyyah wal khairat ma'an wa huwa mashtaraka fi ra'yihi wa anfatihi dzurriyyah wa ghairuha min wujuhil khair. Wakaf mushtarak, ya, dia katakan wakaf saya ini sebagian untuk keluarga saya, sebagian untuk kepentingan kaum muslimin. Maka dilihatlah, bila kepentingan keluarganya di waktu itu tinggi, mungkin dilebihkan persentasenya, dan untuk kaum muslimin dikurangi, dan sebaliknya. Yang terakhir bentuknya al-waqfu 'ala al-waqifi nafsahu muddata hayatihi thumma al-jihati allati ayyanaha. Seseorang berwakaf untuk dirinya selama dia masih hidup, kemudian setelah dia wafat untuk pihak yang telah dia tentukan. Sebetulnya dia dengan kondisi demikian, dia pun tidak berhak menjualnya. Anaknya pun tidak akan bisa mewarisinya. Ya, ini tapi tentu tidak boleh lebih besar dari sepertiga. Atau kalau dia tidak punya ahli waris, dia buat seperti itu. Selama saya hidup, ini tidak boleh dijual. Keuntungannya saya pakai untuk pribadi saya, kebutuhan pokok saya. Kemudian bila saya telah wafat untuk pihak tertentu. Saya kira cukup uraiannya. Kita lanjutkan mungkin pada pertemuan selanjutnya. Silahkan yang mau berdiskusi atau bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya tentang wakaf. Silahkan. 5 tahun lalu itu ada teman Ana di Cianjur, tanahnya 1,5 hektar. Rencananya akan dibangun pom bensin. Kemudian Ana dengan teman-teman mengusulkan kepada teman Ana ini untuk dibangun masjid. Dan setelah itu memang dia setujui bangun masjid. Kemudian dari nol setelah itu kami ajukan untuk pembuatan surat wakaf. Terus namun selama 5 tahun kurang lebih ke belakang ini surat wakaf itu enggak dari dinas agama itu tidak direspon. Alasannya mereka bahwa ini masjid Wahabi gitu. Ternyata setelah 5 tahun wakaf ini Wahabi tidak boleh. Itu Masjidil Haram bukannya Wahabi yang punya. Siap. Yang berwakaf. Siap. Terus. Kemudian alhamdulillah sebulan lalu anak kebetulan ada di sana dan ada petugasnya datang, petugas wakaf itu. Nah setelah itu kita bicara-bicara, kemudian disetujui bahwa dari salah satu pengurus masjid tersebut, masjidnya namanya Abu Bakar Siddiq di kilometer 6 Jalan Raya Cianjur, Bandung. Oh, Masya Allah. Parkirannya lumayan luas kan ya? Siap. Parkirannya lumayan luas saya lihat ya. Alhamdulillah, tapi sekarang karena minggu kemarin itu ada laporan dari petugas itu ramai sekali dan penuh setiap hari Ahad terutama dengan hari Sabtu, dan itu tidak menampung lagi untuk parkir. Kemudian setelah itu disepakati bahwa nanti salah satu pengurus dari masjid tersebutlah yang akan menjadi istilahnya nazir. Dalam sertifikat itu akan ditulis nazir namanya, atau gitu, sebagai pengawas wakaf. Ya. Kan hak si pemilik pertama itu kan sudah hilang tadi. Sudah hilang. Kemudian setelah nanti sertifikat selesai, itu kan menjadi tadi ada salah satu petugas masjid itu. Nah, bagaimana hak dan kewajibannya ke depan itu seperti apa? Terima kasih. Enggak paham saya, hak kewajiban ke depan sebagai apa maksudnya? Kan kepemilikan itu sudah berubah. Iya, sudah keluar dari kepemilikan yang ingin membangun pom bensin tadi, di atasnya ternyata masjid, dan masjid seperti ini penting. Subhanallah. Sangat kita terbantu atau tidak dengan adanya Masjid Zahidah di pinggiran tol Taman Mini itu? Terbantu atau tidak kita? Ya,
pengen kita di setiap jalan-jalan besar itu banyak masjid-masjid besar kaum muslimin yang menyediakan sholat, tempat sholat, ya. Walaupun Anda tidak ingin mewakafkan umpamanya, saya sering lihat kalau di Arab Saudi sering saya lihat rumah-rumah yang di pinggir tol itu rumahnya berpagar tembok tinggi, ada beberapa titik yang dia sediakan mungkin ukuran 5x5 untuk orang sholat. Ya, air dia suplai dari rumahnya, kemudian kebersihan pun dari pihak rumahnya, orang sholat di sana nyaman. Ya, dan terkadang di beberapa tempat ada yang imam dia nunjuk sendiri, dia gaji imamnya sendiri untuk di tempat itu. Saya ada teman sama S3 sama saya waktu di Riyadh, beliau orang Turki, keturunan Turki, bapak ibunya orang Turki, dia imam di masjid seperti itu digaji oleh si yang punya rumah besar di situ. Sangat terbantu, pahala Anda luar biasa. Coba Anda lihat Masjid Zahidah itu terbayang oleh saya. Ini ingat saya di Arab Saudi. Arab Saudi banyak yang seperti ini. Di kota-kota, di kota Riyadh, di pinggiran tol, ya. Karena kalau orang mau keluar karena wallah di rest area mungkin alhamdulillah itu suatu hal yang bagus, tapi terkadang tidak mencukupi. Ya, kemudian terkadang kalau rest area godaan lain banyak. Anda ingin sholat saja, ternyata anak-anak udah belanja kemana-mana, pusing carinya lagi. Kalau tujuan untuk sholat saja kan enak. Ya. Maka seperti yang dilakukan oleh pemilik pom bensin tadi yang punya tanah, dia wakafkan, ini adalah jalan terbaik. Dan masalah harta dari pom bensin pasti diganti oleh Allah di dunia atau di akhirat dengan jumlah lebih besar. Ya, maka statusnya adalah wakaf, dia tidak bisa miliki lagi. Ya, kalau dahulu dia berwakaf, qadar Allah, harusnya bila tempat strategis seperti ini, Anda sediakan sedikit lahan untuk investasi. Karena kalau sudah ramai, harga tanah sekitar pasti naik. Saya waktu ke Surabaya diundang oleh yang punya Masjid Namiroh, yang ada kiswah Ka'bah di depan mihrabnya. Anaknya yang undang sana, dia jemput saya dari Surabaya. Kemudian ada satu hal yang saya sampaikan ke dia. Ya. Saya katakan kalau di kota Riyadh biasanya orang berwakaf tanah untuk masjid, dia sediakan wakaf sedikit untuk investasi. Karena kalau masjid di posisi pinggir jalan seperti yang Abu Bakar tadi atau Namirah memang tidak pinggir jalan, tapi dia menjadi destinasi sekarang banyak orang datang ke sana. Sediakan sedikit untuk investasi untuk ruko, wakaf untuk ruko, hasil sewa ruko tadi ya bisa untuk pribadi Anda, bisa untuk kepentingan maintenance masjid dan biaya pengelolaan masjid, sehingga masjid tidak perlu lagi kenceleng-kencelengan. Kata dia masih ditanggung bapak Ustadz. Iya, alhamdulillah bapak Anda masih kaya, masih kuat. Semoga diberi Allah rezeki yang semakin banyak. Tapi kan lebih aman dengan adanya investasi seperti itu. Sekarang saya tanyakan kepada dia, kenapa Anda tidak ingin bebaskan di yang sekitarnya agar sekarang harganya sudah terlalu tinggi sekali, sawah-sawah di sampingnya itu Ustaz. Ya iya. Ya. Tidak ada lahan sedikit yang disediakan untuk wakaf, untuk pembiayaan investasi tadi, hanya untuk masjid semuanya. Semuanya untuk masjid tadi. Sudah masjid, ya qadar Allah, tidak ada masalah. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Yang ingin saya tanyakan kan nanti setelah sertifikat keluar itu atas nama salah satu pengurus dari masjid tersebut. Nah, bagaimanakah kewajiban si pengurus itu yang ada dalam tugas sertifikat? nazir wakaf, dia berusaha semaksimal mungkin menjaga wakaf ini sesuai yang diwakafkan. Kalau dia diwakafkan untuk masjid, dia menjaga agar tidak ada yang menggerogoti, agar kemudian semua kepentingan orang untuk beribadah dia jamin. Itu tugas dari nazir wakaf.
Boleh dia dapat gaji, boleh. Tapi gaji minimal, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang wali anak yatim, orang yang mengurus anak yatim. Boleh dia dapat gaji? Boleh. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yang mengelola tadi, baik mengelola tanah wakaf, mengelola harta anak yatim, dia cukup kehidupannya dari pendapatan pemasukan harta yang lain, sebaiknya jangan diambil gajinya. Tapi kalau dia tidak mampu dan waktunya habis untuk mengelola itu, dia boleh falyakul bil ma'ruf, ambil dengan gaji yang paling minimal. Umpamanya sekian jam dia bekerja untuk mengelola tadi, ya. Ada orang yang berwakaf untuk masjid tadi, nyumbang uang segala macam, boleh diambil untuk gajinya, tapi gaji minimal. Andai umpamanya ada pilihan gaji dengan kerja sekian jam antara 4 juta dengan 5 juta, dia boleh ambil cuma 4 juta. Walaupun kebutuhan hidupnya lebih dari itu. Jelas? Allah barik fiik. Ada yang lain atau kita tutup? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuhindang Pasumatahun Lending. Saya berasal dari Sangihe Talaut, Manado paling utara, Pak. Masya Allah. Saya ini terus terang Sangihe aja. Talaut, Sangir berarti. Sangir Talaut. Kalau orang bilang tuh Sangir sebenarnya bahasa dari bahasa Belanda sebenarnya. Nah, orang Sangir itu suka menyanyi begitu. Oh, jadi dipanggil Sangir. Sebenarnya pulau itu Sangihe Talaut. Masya Allah. Nah, tahun 72 itu sudah diusir sama presiden pertama yaitu Soekarno untuk meninggalkan area tersebut karena daerah tersebut itu udah mengandung vulkanik. Jadi dia punya gunung aktif namanya Gunung Karangetang. Jadi kalau di sana tuh kalau gempa mereka ya berdoa aja gitu. Tapi sampai sekarang saya punya keluarga ada semua di sana. Sebagian besar ada di sana. Kalau enggak dosa yang dibuat, Rasulullah SAW ketika berada di Gunung Uhud, Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Gempa Bukit Uhud, maka dientak kaki Rasulullah. Uthbut ya Uhud, fa inna alaika Rasulullah wa Siddiq wa Syahidain. Uhud, jangan gerak-gerak. Di atasmu sekarang ada Rasulullah, ada Siddiq dan ada 2 yang mati syahid. Sehingga Rasulullah sudah memprediksikan dan menyatakan bahwa Umar dan Utsman mati dalam keadaan terbunuh atau syahid. Diam langsung Gunung Uhud. Tapi kalau anda adalah orang bermaksiat, jangan coba-coba. Apalagi dengan kesyirikan, apalagi dengan pakai paranormal untuk menutup gempa, ya tidak bisa lah. Menutup lapindo pakai paranormal, ya makin keluar dia. Karena alam tunduk kepada Allah, bukan kepada jin dan syaitan. Ya, terus pertanyaannya apa Bapak? Ya, saya prolog dulu Pak sebelum Pak Ustadz sebelum saya bicara, karena memang saya ini terus terang dari seorang Kristen yang fanatik. Saya dulu kalau ngelihat bapak-bapak begini yang sujud, nungging segala macam, terus terang aja saya suka ledekin. Ini orang capek-capek pagi-pagi harus bangun, harus tahajud, duha, terus 5 waktu segala macam. Kalau dilihat itu banyak banget gitu istilahnya. Saya pikir tidak banyak, cuma 5. Yang sisanya tadi seperti tadi. Zakat pun tidak banyak, cuma 2,5%. Tapi kalau anda mau keluarkan 30%, 50%, 100% silahkan. Yang diminta Allah salat cuma 5, sisanya mau ditambah alhamdulillah. Dan ini nikmat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin.
Surat yang dibaca oleh imam tadi di subuh. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari kiamat nanti di padang mahsyar semua kita berdiri di hadapan Rabb. Bagaimana posisi berdiri kita? Yang paling kuat berdiri adalah yang paling kuat dan paling banyak dan paling khusyuk berdiri saat dia solat. Saat di dunia ini, ketika seseorang solat, kata Rasulullah, di depan anda itu adalah Rabb Allah Azza wa Jal. Maka dilarang meludah ke depan. Itu kalau bukan karpet lantainya seperti dulu masjid Nabi adalah pasir. Dilarang meludah ke depan, kata Rasulullah, kalau meludah ke samping kanan dan kiri kalau sedang solat. Ya, karena di depan adalah Rabbul Alamin. Kapan anda akan berdiri lagi di depan Rabbul Alamin? Nanti Yaumul Mahsyar. Bagaimana posisi anda nanti di saat itu? Sesuai dengan berdiri anda di dunia saat berdiri di hadapan Rabb. Kalau anda berdiri di hadapan Rabb sekarang, hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, tidak khusyuk, nanti juga ke sana tripping aja kerjanya ketika di depan Rabb. Tapi dengan khusyuk dan dengan baik berdiri sekarang, berdiri nanti di hadapan Rabbil Alamin dengan keadaan yang baik dan khusyuk dan tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, mendapat kemuliaan. Maka kita berdiri terkadang 10 menit imam baca terlalu panjang, Ustaz. Rasulullah sampai kaki beliau, ya, sampai Al-Baqarah beliau khatamkan dalam satu rakaat karena merasa nikmat. Nikmat bagi kita yang dimudahkan oleh Allah bisa umrah di bulan Ramadan. Imam membaca mulai jam 9 sampai jam 11 malam, 2 jam kita sholat. Saya yakin tidak ada yang ngeluh karena merasakan nikmat yang luar biasa. Ya, teruskan pertanyaannya apa Bapak? Iya, begini Pak, Pak Ustadz, maksud saya gini. Saya prolog begini, maksudnya karena di sini kan turis semua Pak, turunan Islam semuanya di sini. Kalau saya Turki Pak, turunan Kristen. Jadi 49 tahun saya jadi Kristen, 5 tahunnya sisanya itu adalah Islam. Jadi di Islam ini memang saya terus terang aja, banyak sogokan-sogokan di mana terus terang saya ini worship leader, pemimpin pujian. Sebelum pendeta melakukan khotbah, saya duluan yang maju. Dan saya orang fanatik. Kenapa orang fanatik bisa masuk Islam? Saya juga sampai sekarang jadi mikir. Nah, pertanyaan saya ini simpel aja sebenarnya. Saya kadang-kadang sedih, kadang-kadang kalau umpamanya saya lihat di Gunung Putri, pas lewat dari Gunung Putri, itu ada amal jariah untuk pembangunan masjid gitu. Ya. Terus mereka pakai jaringan begitu, gini, terus ada suara-suara yang berbentuk mungkin itu pakai bahasa Arab gitu. Ya. Berikanlah inilah segalanya. Itu saya mau tanya, kalau saya sebagai orang Muslim sekarang ini, saya terus terang malu kalau melihat orang-orang Islam itu melakukan hal semacam itu. Kalau kita lihat ini, kita punya Allah ini kaya raya gitu, ngapain pakai gitu-gituan? Saya kadang-kadang mikir bagaimana saya merubah paradigmanya gitu. Saya terus terang Pak, ini jujur aja kayak di Mid Plaza, kita dulu 15 orang Pak, 15 orang itu sekarang sudah 1.200 orang Kristen di sana. Memang kita sampai bisa nyewa gedung sampai besar, mungkin 2 kali ini besarnya dari uang derma itu. Nah, tapi saya pribadi melihat waktu saya jalan di Gunung Putri ini, saya lihat, aduh, sedih banget ya. Membangun masjid itu harus melakukan hal ini, pakai jaringan itu dalilnya bagaimana ya Pak Ustadz, yang saya mau lihat gitu. Apakah memang ini ada dalil khusus? Oh, kalau orang Islam ini nyari duitnya minta-minta di jalanan begitu, ada apa tidak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bangunan yang terbesar di dunia adalah Masjidil Haram. Ada lebih besar dari itu?
Ada yang lebih besar dari Masjidil Haram bangunan di dunia? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Dan itu tanah termahal di dunia. Ya, karena sewa satu kamarnya di Zamzam Tower itu bisa $5.000 US per malam kalau 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau di musim haji Anda punya triliunan dolar pun nggak bisa sewa, karena orang nyewa sudah 4-5 tahun sebelumnya per negara nyewanya. Tanah termahal di sana. Pernah ada kencelengan untuk membangun Masjidil Haram? Untuk biaya operasional Masjidil Haram ada kencelengan? Ada? Tidak pernah kita lihat. Ya. Dulu sebelum Saudi Arabia kaya ditemukan minyak, itu Masya Allah, kaum muslimin dari dunia yang membawa uang ke sana. Di antaranya saya masih bertemu dengan Profesor Saleh Al-Hulaihil, sudah senior beliau mengatakan dahulu sebelum minyak ditemukan di tahun 50-an, itu kata beliau, Masjidil Haram itu yang membiayai adalah pedagang-pedagang dari India. Mereka yang membiayai biaya operasional Masjidil Haram. Setelah minyak ditemukan, maka baru dibiayai oleh kerajaan Saudi Arabia. Tidak ada satupun negara kaum muslimin yang ikut membiayainya itu. Ya, bisa menampung 2 juta orang lebih untuk sholat di waktu yang sama. Kemudian sekarang sudah difikirkan oleh sebelum wafat Raja pertama Saudi, Raja Malik Abdul Aziz, dia wakafkan tanah yang sekarang di atas Zamzam Tower. Itu namanya wakaf Malik Abdul Aziz. Dia wakafkan tanah itu untuk Masjid Haram Mekah dan Madinah dengan akad sekarang BOT, Build Operate Transfer, yaitu selama 20 tahun tanah itu gratis dipakai oleh Zamzam Tower, pemiliknya Bin Laden, untuk mereka. Setelah 20 tahun, ya sekarang sudah berjalan sekitar 8 tahunan, setelah 20 tahun, maka kemudian gedung menjadi dimiliki oleh wakaf tadi. Wakaf untuk Masjid Mekah dan Madinah Haram. Diperkirakan nanti pada saat serah terima kering minyak di Saudi Arabia, ya, itu sudah cukup dari hotel tadi untuk membiayai Mekah dan Madinah untuk biaya operasionalnya. Begitu kaum muslimin berfikir, bukan kencang, bukan. Betul, bukan Anda saja yang malu, setiap kaum muslimin malu. Kemudian sudah dibangun masjid yang kencang-kencang tadi, mereka kadang tidak ikut berjamaah di masjidnya. Masjidnya sudah bagus tapi enggak ada yang sholat di sana. Apa yang salah sebetulnya? Tapi memang ini bagian Allah membuat ketentuan di dunia ini ada 2. Sunnah kauniyah, kemudian sunnah syar'iyah. Ketentuan yang sifatnya perintah Allah. Terkadang terjadi, terkadang tidak. Allah perintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada Allah banyak, ada yang tidak, lebih banyak lagi. Ada yang sunnah kauniyah, Allah, ketentuan Allah. Terjadi seperti ini, terjadi kata Allah. Ya, maka Allah tentukan bahwa tanda-tanda hari kiamat itu bahwa kaum muslimin yatabahawna bil masajid. Mereka berlomba-lomba untuk memperindah, mempercantik masjid, tapi tidak berlomba-lomba memakmurkan masjid dengan solat dan dengan kajian-kajian dan aktivitas menambah keimanan dalam masjid tersebut. Ya, masjidnya megah, dapat kenceleng-kenceleng tadi, ya, tapi kemudian tidak makmur, tidak ada yang sholat 5 waktu di dalamnya, tidak ada kajian-kajian
yang menambah keimanan kepada Allah di dalam masjid tadi. Yang jelas perbuatan tadi bukan dari Islam. Walaupun ada orang muslim sebagian melakukan, bukan dari Islam. Bahkan terkadang di sebagian jalan yang padat mereka lakukan itu juga, sehingga menambah kemacetan. Ini yang setiap yang berdiri tadi dapat kutukan dari setiap orang yang terhalangi jalannya. Pasangnya drum, dipasang segala macam, akan dikutuk oleh manusia yang setiap yang lewat. Kalau saja orang yang buang air kecil di tempat orang-orang duduk di pinggir jalanan, itu termasuk dikutuk. Rasulullah mengatakan ittaqul la'anin, hindarilah agar kalian tidak dikutuk oleh manusia, yaitu orang yang buang air kecil di jalanan manusia, ya. Sehingga orang yang berteduh di sana, duduk di sana, ya, bahkan dilarang kita untuk kencing, buang air kecil walaupun di jalanan, di pinggir atau di dalam, tapi yang ada lubang semut jangan, kasihan mereka kena tsunami. Sampai segitunya agama Allah memperhatikan makhluk ini. Sampai hewan kecil pun harus diperhatikan. Ya, apalagi gara-gara kencang-kencang tadi, jaring-jaring tadi, jalanan macet, manusia yang jadi macet. Ini dosanya besar. Mendapat kutukan dari manusia. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dan beramal ini agar mendapatkan ridha Allah, bukan kutukan Allah yang diantarkan oleh manusia-manusia tadi. Saya kira terakhir, silahkan Bang. Terakhir ada 2 orang, silahkan 3 orang terakhir. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kalau tadi banyak ke wakaf, mungkin saya pertanyaan ke yang wajib dulu, yang zakat. Kalau saya tidak salah, pernah dengar bahwa perintah zakat itu ada 2. Pertama adalah untuk memberikan zakat. Yang kedua adalah perintah untuk menarik zakat. Yang saya tanyakan adalah perintah yang untuk menarik zakat ini, Ustaz. Kalau dalam negara Islam jelas itu adalah negara. Yang saya tanyakan adalah dalam kondisi seperti negara Indonesia ini, ya, siapa yang wajib melaksanakan perintah ini? Mungkin begitu Pak Ustaz. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah negara kita walaupun bukan negara Islam tapi ada undang-undang zakat. Tapi sekarang belum ditarik oleh negara. Yang itu sekarang wacananya sedang dibuat di Kementerian Keuangan kalau saya tidak salah, akan diambil oleh negara, ambil alih untuk tarik. Sebetulnya kita siap setuju dengan syarat Muslim ditarik zakat tapi tidak ditarik pajak. Tapi kalau yang dari Muslim ditarik zakat oleh negara dan ditarik pajak, ini namanya tidak adil. Yang memerdekakan republik ini kaum muslimin, bukan non-muslim. Lalu yang non-muslim kena kewajiban 2, pajak dan zakat. Yang non-muslim cuma 1, pajak saja. Berarti akan memiskinkan kaum muslimin. Walaupun rezeki dari Allah, tetapi tetap berlaku adil bagi pemimpin, itu merupakan kewajiban. Di dalam aturan Islam, kaum muslimin ditarik pajak oleh negara betul, tapi mereka tidak ditarik zakat. Maaf. Di dalam aturan kaum muslimin ditarik zakat betul, tapi mereka tidak ditarik pajak. Jelas? Yang ditarik pajak di negara kaum muslimin dalam aturan adalah orang non-muslim yang tinggal di negara muslim untuk berdamai, bukan untuk perang. Kalau untuk perang tidak ada pajak bagi mereka, tetapi harta mereka halal diambil negara karena mereka kafir harbi.
Tapi kalau mereka kafir non muslim tapi ingin berdamai, ya boleh ditarik pajak dari mereka per kepala, bukan per jenis harta. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dinamakan dengan jizyah. Jelas sahih. Dan dalam kondisi sekarang ketika tidak diterapkan tapi ada undang-undang zakat tapi pun tidak terlalu kuat, maka seharusnya yang dilakukan ini oleh amil zakat yang sudah resmi. Kan ada amil zakat yang resmi yang bersifat perizinannya keluar dari Kementerian Hukum, apalagi agama, apa satu lagi sosial, ya ini amil yang resmi, amil zakat resmi. Sebetulnya dia berhak menarik, tetapi siapa yang berani datang ke rumah Khairul Tanjung Muslim kan ya, datang ke rumah Khairul Tanjung kemudian dia audit semua kekayaannya kemudian diambil 2,5%. Ada orang yang berani ambil zakat? Tentu nggak ada yang berani. Tapi maka dalam kasus seperti ini harusnya setiap amil zakat itu dilindungi oleh negara, ya, dengan seluruh kekuatannya. Karena di masa Abu Bakar yang ditarik zakat dia tidak mau, itu diperangi. Berarti seluruh kekuatan negara dikerahkan, bukan kepolisian saja. Tentara dikerahkan, Kopassus diserahkan untuk mengambil zakat dari orang tadi. Tujuannya adalah untuk kebaikan umat tadi. Karena bila orang fakir miskin ini, ya, terlantar dan mereka berdoa kepada Allah, hancur sebuah negeri tadi bila mereka tidak mendapatkan haknya. Terakhir Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau bersaksi saja, iya, Bapak. Karena ada saudara saya dari Sangir Talaut yang agama Kristen. Saya ini Ketua Umum Pendeta Indonesia Gereja Jemaat Allah Global Indonesia, mantan. Dan saya mantan Wakil Rektor STT Sunergio di Jakarta untuk S3. Dan mengapa saya ini mualaf? Saya ini sakit stroke. Saya ini berdoa secara Kristen. Setelah saya tidur saya mimpi ketemu Nabi Muhammad dalam mimpi. Nabi Muhammad bilang, kalau kamu ingin masuk surga, kamu bertobat masuk Islam. Tapi saya nggak bisa lewat wajahnya penuh, hanya kaki dengan jubahnya saja. Akhirnya saya mualaf di sini Agustus tahun lalu, dan saya dikasih Al-Quran. Langsung saya bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan malam yang kedua mimpi lagi. Tiap malam saya suruh baca Al-Quran 1 juz. Sampai sekarang saya lakukan. Kalau nggak baca Al-Quran nggak bisa tidur. Alhamdulillah. Jadi saya mohon bantuan doanya supaya tetap istiqomah. Dan saya sedang mengumpulkan dana untuk umroh. Sudah ada 1 juta. Ada yang nyumbang 50, ada yang 20, ada 10 saya terima. Nanti saya tabung buat umroh. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ikhwani wa akhwati fillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan keimanan kita, baik yang baru masuk Islam atau yang sudah lama, agar diteguhkan keimanan keistiqomahan kita di dalam agama Allah. Allahu waliyyu taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.